Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mengkaji akhlaknya para salaf kita yang diantaranya adalah penuhnya kasih sayang kepada sesama. Jangan lagi yang ahli ibadah, buat yang ahli maksiat pun mereka itu rahmah dan syafaqah, kasih sayang. Dengannya disebutkan Ibrahim At-Tamimi rahimahullah tidak pernah mendoakan jelek kepada siapapun yang berbuat zalim kepadanya. Kalau umpama kita dizalimi, kemudian kita mendoakan jelek buat dia, itu kan masuk akal. Wong kita dizalimi, dan doanya orang dizalimi itu mustajab. Bahkan dalam riwayat disebutkan doanya mazlum mustajab walau min kafir. Walaupun orang kafir, kalau kita zalimi itu doa untuk kita buruk bisa dikabulkan oleh Allah. Apalagi orang mukmin, apalagi seorang soleh. Makanya hati-hati dari doanya orang terzalimi. Bahaya. Ya. Kalau dikabulkan oleh Allah, bisa sengsara orang yang berbuat zalim itu. Nah, tapi para aulia itu nggak pernah mendoakan buruk kepada siapapun. Doa buruk itu nek basa Jawa itu nyumpahi. Ya, disumpahi. Enggak pernah nyumpahin. Para aulia itu enggak pernah nyumpahin atau doain buruk pada orang yang berbuat zalim kepadanya. Kalau ditanya, kamu berhak untuk mendoakannya agar terjerumus dalam kenistaan, agar hancur. Kamu berhak berbuat itu. Karena kamu dizalimi. Jawabannya apa? Yaqul Ibrahim At-Tamimi menjawab, yakfihi ma halla alaihi min wizri zulmi. Cukup dia sudah terkena satu musibah kenistaan dengan dia terkena dosanya berbuat zalim. Tahu enggak apa dosa orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan untuk orang yang berbuat hari kiamat nanti. Makanya hati-hati, ya. Jangan sekali-kali menzalimi orang. Di dunia dosa, belum lagi nanti disumpahi. Ya kalau orang-orang soleh itu nggak mau, tapi itu pun ya. Kalau orang yang dizalimi orang itu orang soleh, yang nggak terima itu Gusti Allah. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang yang melukai, menyakiti para wali-waliku, aku kumandangkan azan itu a'lam tuh, ku kumandangkan peperangan dengannya. Tapi kalau sudah doakan jelek, perlu dipertanyakan kesolehannya. Sebab orang soleh nggak pernah doakan orang bahkan yang berbuat zalim kepadanya. Karena dia bisa menginjak hawa nafsunya. Orang yang doakan jelek itu biasanya kan orang yang kebawa emosi, kebawa marah. Bahkan orang soleh itu kalau orang yang melukainya terkena musibah, ikut sedih dia. Mau contoh Nabi Muhammad niku nggih hadirin. Kalau jalan gitu, ada satu Yahudi yang benci sama dia, suka ngeludahin dari atas rumahnya. Setiap lewat ditoni. Sampai suatu hari Kanjeng Nabi lewat, pasti ditoni wis. Tapi kok nggak ngeludahi.
Pas pulangnya lewat lagi nggak diludahi lagi, tanya Rasulullah, ini yang biasa yang ngeludahi saya mana? Dia bilang, lagi nggak enak badan, sakit. Langsung Rasulullah ngetuk pintu rumahnya, izin untuk menjenguk Yahudi yang meludahinya. Ketika Rasulullah menjenguk Yahudi tersebut, kaget Yahudi. Ada apa? Saya dengar kamu sakit. Nangis Yahudi itu. Ya Allah, saudara saya belum jenguk saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sakiti malah sudah menjenguk. Ya, ini kehebatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dalam bersabar. Kalau kita ya tak rubukno gitu. Gak kuat, kurang ajar kayak ngono ya. Tapi ya makanya wilayah itu datang di hati orang-orang yang seperti itu, hadirin. Hati rahmah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Rahmatilah orang yang di muka bumi ini, niscaya penghuni langit, para malaikat, para nabi, itu mereka akan merahmati, mencintaimu. Kemudian karena Umar bin Abdul Aziz, ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika di akhir hidupnya itu yahmil hammal ummah, terbebani dengan apa yang terjadi di umatnya Nabi Muhammad. Dipikiri. Makanya jadi kiai ku repot loh. Terus kau nggak usah jadi kiai wis. Tambah wis undangan repot, kau jadi kiai mah tambah kakumanan undangan kok. Jadi ulama ini repot. Repotnya gini, bukan repot, berat. Kalau dia itu mukhlis, kalau nggak mukhlis nggak berat. Ada satu ulama, kesian, setiap kali dicurhati orang itu dipikiri. Ini kan hamul ummah. Rasulullah itu kan ini ada masalah dipikir, ini sahabatnya gini dipikir, sahabatnya nggak ke masjid dipikiri. Nah, akhirnya satu ustadz ini punya jamaah itu semuanya dipikiri. Akhirnya stres hati, kakek pikiran. Setelah itu datang ke dokter. Kata dokternya gini, Yai, jadilah seperti saya. Kenapa? Saya menangani pasien cuman di kamar periksa ini. Kalau saya sudah selesai praktek, saya tinggal semua masalah dengan pasien itu di sini. Saya nemui istri saya, kayak saya bukan dokter lagi sudah. Nanti besok saya datang ke sini lagi, baru saya pikir lagi, saya baca lagi nih praktek-praktek ini orang yang sakit ini semua. Lah kalau semua pasien ini saya pikiri sakitnya, iki fulan kena corona, iki fulan kena kanker, ini fulan pikiran, ya akhirnya saya stres. Yai juga begitu. Jadi kalau sudah masuk rumah, ya wis lalekno kabeh. Lah itu sulit. Karena resepnya dokter itu cuma tulisan. Lah resep kiai iki qiyamul lail, salat, dongakno santrinya, jamaahnya, ya itu. Lah kalau semuanya mau dihilangkan, ya kapan dongakno nih? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih itu yang di Darul Hadis dekat sini, itu habis ngajar, setiap kali habis ngajar murid-muridnya, beliau itu langsung angkat tangan doa, ya Allah jadikan ilmu yang baru saja didapat mereka ilmu yang manfaat ya Allah, sampai seperti itu. Habib Abdullah bin Umar Syatiri ketika beliau ada di multazam doa, ya Allah jadikan ilmuku manfaat untuk seluruh muka bumi ini ya Allah. Ini gitu hadirin. Nih,
Nah, kalau sudah ngurusi umat satu-satu, mau nggak mau kepikiran kiai itu. Kalau yang betul-betul mukhlis ya, itu dia pasti kepikiran. Makanya semakin banyak jamaahnya, biasanya gak tahu umur. Umpama saya ini mikir batu aja, rambut itu putih kabeh bisa. Mikir batu tok, batu Malang iki mikir ngene tok wis. Ada lagi satu Habib mikiri sak Jawa Timur. Ya tambah langsung nek penyakit rek darah tinggi. Ya. Lah yang saya heran itu kayak guru saya Habib Umar, seluruh dunia. Saya kalau duduk sama beliau ini, lagi duduk sama beliau ini, laporan dakwah, laporan ini semua jamaahnya itu dari yang Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Indonesia kabeh mlebu. Nih, saya mikir, nek aku ada di posisinya beliau, mentok telung dino rek ketan. Pusing loh hadirin. Terus apa yang membuat mereka itu bisa seperti itu? Nah, hanya karena mereka ini tawakulnya kuat sama Allah, dipasrahno kabeh teng Gusti Allah, maka beban itu jadi ringan. Nah, kalau yang nggak bisa pasrah dipikiri dewi, beban itu, ya yes, memang seperti itu. Ya. Yahmil hammal ummah. Umar bin Abdul Aziz, ya, diriwayatkan idza nazala bi fana darihi rufqah, kalau kedatangan tamu di rumahnya, maka setelah tamu itu datang pada tidur, beliau nggak tidur, jagain barang-barangnya tamu itu sampai subuh tanpa mereka tahu. Kenapa? Khawatir kalau barang-barangnya para tamu atau para musafir itu hilang. Dipikiri sampai sebegitunya. Wong sing duwe barang nggak mikir. Iki presiden loh rek. Umar bin Abdul Aziz itu presiden loh. Khalifah zaman Bani Umayyah. Bahkan termasuk khalifah yang menggapai kedudukan Siddiqiyatul Kubro. Duduk presiden tok, presiden sawaline. Hingga guru saya pernah berkata kalau khilafah itu jabatan itu kan ada jabatan dhahir sama batin. Ya, khilafah dhahirah wa batinah. Ini ada di zaman Nabi, kemudian ketemu lagi di zaman Sayyidina Ali, kemudian ketemu lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini gak ada hadirin. Umar bin Abdul Aziz itu cuma jadi khalifah 2 tahun. Iku gak iso suwe rek. Wis mikiri umat wis gak dawa. 2 tahun aja. Beliau ketika diangkat jadi presiden nggak pesta, tapi nangis di rumahnya itu. Beliau punya istri lebih dari 1. Beliau bilang, saya jadi khalifah, saya bakal ngurusi umat, dan saya nggak tahu apa bisa saya ngurusi engkau wahai istri-istriku. Malam ini aku kasih pilihan, terus jadi istriku atau pisah sampai di sini saya talak. Saya takut nggak bisa memberikan hak kalian. Nangis ya. Istri-istrinya, dan tidak ada satupun yang minta pisah, semuanya minta jadi istrinya. Setelah 2 tahun diriwayatkan beliau adalah khalifah yang tidak pernah mandi junub, nggak pernah tidur dengan istrinya sampai meninggal. Dalam riwayat yang lain, kalau di kitab ini disebutkan nggak pernah min yom waliyal khilafah lam yaghtasil lil janabah. Tapi di kitab yang lain pernah disebutkan cuma 2 kali saja mandi janabah, tapi bukan karena kumpul, tapi karena ihtilam, karena mimpi. Keluar maninya karena mimpi hingga mandi junub.
bukan karena kumpul. Karena semenjak dijadikan khalifah sampai meninggal nggak pernah ngumpul istrinya, mikiri umat. Kok dadi lurah ya rabi luru. Durung presiden. Ya. Ini karena apa? Masalahnya mikir kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau itu kan kalimullah, bisa ngomong-ngomong sama Allah, maka dia ngomong, minta sama Allah, ya Rabb dullani ala habil khalq ilaik, ya Allah tunjukkan kepadaku siapa makhlukmu yang paling kau cintai ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, paling aku cintai di antara makhlukku adalah orang-orang atau hambaku yang apabila dengar saudaranya terkena musibah, walaupun hanya tertusuk duri kakinya, dia ikut sedih, maka aku cinta kepadanya. Jadi kalau ada saudaranya, jamaahnya, anggapan majelis Ar-Ridwan, nek kerungu koncone di majelis iki kena musibah, terkena apa, ikut sedih, itu paling dicintainya hamba oleh Allah. Berarti ada rahmah. Tapi lek wis gak ngurus wis. Makanya naudzubillah, beberapa kali terjadi ketika kita itu naik mobil, ketika kita naik motor, Ar-Ridwan itu ada di agak jauh, terus dengar ada saudaranya itu yang motornya itu kehabisan bensin, atau yang jatuh, atau yang apa, ojo ditinggal rek. Wis iki sing ninggal-ninggal iki rai-rai rasolihin wis gak mungkin pomene wali. Iya. Enggak bisa ditunggu. Seakan rek ditunggu, kalau perlu semuanya nunggu, benerin itu. Ini kesian ini. Motornya habis bensinnya, bocor ininya dibenerin. Satu dua orang yang gantiin yang lainnya, yang lain biar pulang. Tapi yang lain ada yang nunggu, jangan ditinggal kayak gitu, nggak boleh. Nek wong ngomong setia kawan, padahal bukan setia kawan, rahmah, kasih sayang kepada saudaranya. Seakan deh. Ini harus ada. Ya, kalau Anda mau jadi ahabul khalq ilallah, paling dicintainya makhluk oleh Allah adalah yang paling ikut memikirkan musibah yang terjadi pada saudaranya. Kemudian Salim bin Abil Ja'ad rahimahullah ta'ala, kami mendengar bahwa Rasul SAW suatu hari duduk, tapi duduknya Rasulullah itu fil dhil. Dhil itu ada naungan. Jadi Rasulullah ini dengan para sahabatnya lagi duduk, kemudian ada naungan. Rasulullah duduknya itu ada naungan. Wa ashab, kemudian sahabat-sahabatnya ada di kena matahari langsung. Nih. Maka Jibril alaihi salatu wassalam, beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, kau duduk di naungan sedangkan sahabat-sahabatmu ada di matahari, terik matahari. Ya. Maka Rasulullah SAW ditegur, tasyri'an li ummati, kemana rahmatmu ketika engkau ada di tempat yang ada naungannya, kemudian kau lihat yang lain kena terik matahari kok tego, endi rahmatmu? Ya. Makanya pernah pengalaman saya di Madura. Berapa tahun yang lalu di Madura itu ada pertemuan ulama, kalau tidak salah itu di Sumeneb atau Pamekasan, saya lupa. Jadi ada pertemuan ulama yang dihadiri oleh guru saya itu mulai jam 9. Karena mungkin lalu lintas atau bagaimana terlambat sampai jam 10. Setelah itu baru pertemuan ulama mulai, setelah pertemuan ulama mulai makan, sholat zuhur. Setelah itu Habib Umar dikasih tahu, Habib setelah ini ada tabligh akbar.
Hah? Awan-awan gini? Iya. Kasihan jamaah sudah nunggu dari jam 10 di lapangan. Akhirnya ya udah. Kita waktu itu setelah pertemuan makan sholat langsung menuju jam 1:30 gitu. Selesaikan pertemuan, ketemu ulama ini pada ketemu ulama ini sampai alhasil sampai jam 1:30. 1:30 itu menuju ke majelis sekitar ya jam 2:04 jam 2-an. Begitu sampai di sana itu disediakan terop gitu, bukan terop apa? Panggung yang ada teropnya cuman panggung. Yang ada teropnya itu cuman panggung terus lapangan jam 2 awan Madura lho iki. Duduk Swiss lho iki Madura. Panas lho. Madura iki masih ana tutupe lho panas. Anda tahu laki-laki dan perempuan di lapangan itu dengan panas-panas itu cuma nutupi mereka dengan serbannya, ada yang nutupi dengan koran, dan yang hadir ribuan untuk mendengarkan tausiah. Begitu sampai Habib Umar heran lihatnya. Lihat heran. Ini dari kapan kumpul? Dari jam 10. Hah? Dari jam 10 mereka di sini. Iya, Habib. Kok enggak ada yang ngasih tahu? Gue bilang enggak tahu juga, tahu-tahu ada tabligh akbar, enggak ngomong panitianya. Udah cepetkan maulidnya, surah apa itu namanya, langsung doa, langsung ceramah Habib Umar. Tapi nah ini namanya isti'taf. Keadaan membuat Habib Umar itu keluar rahmatnya. Begitu ceramah sebentar, dan di dalam ceramahnya ada yang mengatakan, beliau dalam doanya seperti ini, ya Rob, hambamu ini berkumpul di bawah terik matahari di dunia, maka jangan pernah disentuh api neraka nanti di akhirat. Waduh, dungane iku gak rai wong-wong sing ndek terop kepingin coba rungono jam 10 ngenteni dik kene. Itu rahmatnya keluar. Rahmatnya keluar. Subhanallah. Saya pernah beberapa tahun yang lalu waktu Habib Ali Jufri datang ke Malang, beliau tinggal di villa. Saya nggak ngasih tahu siapapun di mana Habib Ali Jufri tinggal karena beliau mau istirahat dan nggak terima tamu itu. Nek kakean gak iso istirahat, kasihan. Saya ini kadang-kadang bingung. Sebab gini, saya ini ya aku yo kiai rek. Ngerti lek diundang-undang wong lek kakean sing teko njaluk banyu gak iso istirahat aku. Saya pernah diundang ke satu tempat di daerah mana itu. Rumah itu nggak pernah sepi. Tak orang datang minta air, saya keluar dari pintu belakang nyewa hotel, turu. Lah ya apa gak iso turu, gak iso ceramah. Lah kadang-kadang jamaah ini terlalu kepingin barokah, kepingin nggak mikir. Kalau ustadz juga manusia rek, masa muroboko Pak awak ini. Ya capek. Nah ini kadang-kadang nggak dipikir, makanya sampai sekarang ini disimpan di hotel, disembunyikan. Kenapa? Karena jamaah ini nggak perlu. Kadang-kadang ngawur, langsung ngetok pintu, buka pintu, minta barokah, minta ketemu. Oh, sampai sebegitunya. Nah akhirnya waktu Habib Ali Jufri itu gitu juga. Orang tuh WA saya ki spol, tantung beb, ketemu beb, ketemu tak pateni wis. Ya. Bukannya gimana, kesian. Nanti habis gitu ada acara, wis ketemu di acara. Kalau makin didatengin lagi ya wis kan istirahat. Ya. Terus lah saya juga nggak tahu waktu pagi-pagi sarapan. Mau ada acara di Malang, pagi-pagi sarapan. Pas pagi-pagi sarapan, villa itu kan ada apa? Pintu gerbang. Jadi saya pagi itu masuk bawa makan pagi, terus ditutup, terus kayak ketemu ngomong-ngomong di dalam. Ya, waktu itu saya ngomong-ngomong di dalam. Terus pintu gerbang itu sudah saya suruh murid saya nutup, saya suruh kunci, jangan ada yang masuk. Wis, mobil di dalam.
Begitu waktunya berangkat, kata Habib Ali, sudah siap? Sudah. Beliau langsung naik kamar, turun sudah siap, masuk mobil. Begitu masuk mobil, gerbang dibuka. Wah, lanang wedok ngenteni sampai rame. Laki perempuan bawa air. Kaget Habib Ali. Hah? Katanya, mulai kapan di sini orang-orang? Waduh, aku garu. Mulai kapan? Saya bilang saya nggak tahu, tadi saya nggak ada di sini Habib. Dia bilang, lihat, mereka di bawah terik matahari nungguin saya di luar. Cuman mau minta air, kenapa nggak disuruh masuk, diambilkan airnya, kita doakan. Waduh, ngamuk. Begitu dia mobil itu jalan, dibuka pintunya, beliau doakan orang-orang. Ada yang bawa anak kecil, bayi, minta ditahnik. Lah saya kan nggak tahu. Itu beliau langsung ngasih diambil anaknya, dikasih tahnik, terus kemudian beliau begitu mobil jalan langsung ditutup sama, ya Allah, samihni ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Kayak getun-getun. Dosa aku seakan gitu loh, rahmahnya keluar. Saya lihat itu berodok, aku wedi, ya Allah, ya Allah. Saya nggak so ngomong, saya semeneng. Saya bilang, maaf Habib, saya nggak tahu kalau ada orang segitu banyaknya. Cuman kalau mereka ini kita buka pintu Habib, nggak bisa tidur antum. Sudah nggak mungkin. Dan itu sudah terbukti. Karena ya orang-orang ini nggak mau nolak. Cuman yang masalahnya itu sampai waktu terlalu banyak yang datang, ada panitia yang dari Habib Ali itu langsung mau nyewa hotel, mau mindah. Bukan Habib Alinya yang minta, tapi orang-orang itu kesian. Jadi ya repot kon sing cerdas titik ngono. Jadi muhibbin itu sing cerdas. Kita ini para muhibbin, para ulama ini sing cerdas. Kalau waktu istirahat jangan diganggu, kesian. Nilai mbok parani terus batene gak ono istirahat, akhirnya stroke lho. Stroke kan nyeselmu sampai akhirat, sampai mati. Ya Allah, gara-gara aku pian iki Habib stroke ya Allah. Nah, bisa ditemui di mana ya sudah di situ. Ya kalau kita datengin ini nggak kesian. Tapi merekanya nggak bisa, yaitu rahmatnya itu seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ini Rasul ditegur, mana rahmatmu? Ya. Wa kana Abu Abdullah ibni Aun, yang pertama kali diangkat di umat ini adalah rahmah wa syafaqah. Umat ini yang pertama kali diambil dari kita ini adalah kasih sayang. Ini orang sekarang sudah nggak ada kasih sayang, nafsi-nafsi semua sudah gak ngurus. Jangan lagi orang lain, sanak keluarganya kena musibah gak ngurus. Saiki urusan dewe-dewe wis. Itu sudah seperti ini. Dan ini yang awal diangkat nanti di akhir zaman. Ya. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau mendengar ada orang muslim terkena suatu masalah, beliau perhatian yang sampai kadang-kadang kencingnya itu keluar darah karena stres. Ayo. Ya, seperti itulah mereka. Karena cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, tanda-tandanya abdal. Abdal itu rutbah min rutabil aulia. Ono abdal, autat, aktob, kutub nomor 1. Terus bawahnya itu abdal itu. Nah, abdal ini tandanya apa? Kalau kita mau tahu ini wali abdal, dia mempunyai kathrati syafaqah wa rahmah li amatil muslimin. Hatinya penuh kasih sayang dan cinta kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tandanya wali sudah. Kalau itu nggak ada, wis gak mungkin jadi wali. Ya, suka nyumpain, tak dongakno kon gini, kon tak dongakno gini, ngancem mana ngancem sini, wis gak mungkin. Gak mungkin. Wali nggak mungkin seperti itu. Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tiap hari
Nih, ini ono amalan iki. Barang siapa yang wiridnya tiap hari, Allahummarham ummata Sayyidina Muhammad atau ummata Muhammad. Ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, farrij itu luangkan atau apa? Di jembarno, diluaskan atas kesempitannya umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang tiap hari doanya Allahummarham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, tiap hari baca ini, kataballahu minal abdal, Allah akan menggolongkan dan menulis dia termasuk wali abdal. Kenapa? Karena punya peduli dan sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Fa'alam dzalik ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, ikuti salaf-salafmu yang begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pelajaran yang kita ambil. Coba lihat. Jadi enak loh, Imam Sya'rani ini dalam kitabnya Tanbihul Mukhtarin ini gini. Beliau itu uslubnya begini, caranya memahamkan kita ini gini. Baik, akhlaknya wali itu ini. Dan saya kasih contoh, yang berakhlak seperti ini siapa? Bukakan satu-satu. Akhlaknya wali itu suka nangis. Ini loh contohnya satu-satu. Akhlaknya wali itu taglil a'malihim, gak pernah melihat amalnya itu besar, merasa amalnya kurang. Contohnya ini kan kasih contoh satu-satu. Nah kalau kita dapat contoh satu-satu itu kan enak, kita bisa ngerti. Oh iya, jadi seperti itu ya. Semoga kita bisa meniru atau berjalan di jalan mereka hingga dikumpulkan oleh Allah bersama mereka kelak nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'al khairi dunya wal akhirah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi al-Fatihah.